terlalu kurus dan anemia yang bisa mengganggu aktivitas harian. Tak hanya itu, kekurangan gizi juga bisa membuat anak lebih mudah sakit karena daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian ada upaya pemenuhan gizi anak. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Salah satunya ada pemberian ASI hingga usia 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang bergizi seimbang. Pemerintah juga mendukung lewat program seperti Posyandu dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Namun, para keluarga tetap menjadi kunci utama dalam membentuk pola makan. Selanjutnya adalah kondisi dan kecerdasan anak. Gizi tidak hanya mempengaruhi tinggi dan berat badan anak, tetapi juga perkembangan kecerdasannya. Zat seperti zat besi, sodium, dan omega 3 membantu meningkatkan daya pikir dan kemampuan belajar. Anak yang gizinya buruk sering mengalami kesulitan dalam konsentrasi dan performa akademik. Jadi, pemenuhan gizi sangat erat kaitannya dengan kesuksesan anak di masa depan. Selanjutnya, ada peran orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki peran besar dalam menentukan pola makan dan kebiasaan hidup anak. Edukasi tentang gizi sangat penting agar orang tua mampu memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, lingkungan seperti sekolah, posyandu, dan komunitas juga harus menciptakan suasana yang mendukung anak untuk hidup sehat sejak dini. Baiklah, di sini gua akan membagikan 2 kelompok. Kerjakan ya, nanti bisa masukin ke depan. Ayo, siapa yang udah selesai? Silakan duduk di depan. Oke, kelompok 1 silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tina. Yang pertama, jelaskan hubungan antara gizi seimbang dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, gizi seimbang adalah asupan makanan yang mengandung zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan mikro, yaitu vitamin dan mineral sesuai kebutuhan. Gizi yang seimbang membantu anak tumbuh dengan tinggi dan berat badan yang ideal, mendukung perkembangan otak, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi anak pada tiap tahap usia? Nah, pada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi anak pada usia dan tahap perkembangan itu ada jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan lingkungan serta kebiasaan makan keluarga. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ayo
Satu ada stunting, anak itu lebih pendek dari usianya. Terus ada gizi buruk, berat badan sangat rendah. Lalu ada kekurangan nutrisi juga, seperti anemia, kekurangan vitamin A. Terus ada obesitas, itu berbeda. Kedua, daftar penyebab dan dampak dari stunting, gizi buruk dan obesitas pada anak. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dan tahap panjang. Dampaknya adalah penurunan daya tahan tubuh. Lalu ada gizi buruk akibat kurang makan atau penyakit kronis. Dampaknya adalah mudah sakit pertumbuhan dan obat. Terakhir ada obesitas karena konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Dampaknya adalah risiko penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Terima kasih Bu Ketua. Baiklah, di sini pada meja ada yaitu piramida makanan gizi ya. Nah, di sini ada protein nabati. Itu isinya seperti kacang-kacangan ya. Selanjutnya protein hewani. Itu ada ikan, ayam, telur, dan sebagainya. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Itu ada tomat, bayam, wortel, kacang panjang, dan sebagainya. Nah, sini sebenarnya ada buah-buahan. Nah, sini ada buah-buahan itu nanas, pepaya, semangka, pisang. Selanjutnya itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi, roti, terus singkong, dan talas dan sebagainya. Nah, di sini kita tuh setiap hari seharusnya minum itu minimal itu 2 liter atau setara dengan 18. Apakah anak di sini sudah sesuai minumnya? Belum. Biasakan ya. Nah, jadi itu olahraga teratur. Nah, jadi kalian kalau mau sehat itu harus makan makanan bergizi dan berolahraga dan banyak minum ya. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu minta Saudari Alda untuk menyimpulkannya. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu gizi bukan soal makanan, tapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang benar, cerdas, dan produktif. Kesediaan makanan gizi, pengetahuan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan pertumbuhan anak. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pemerintah sangat penting untuk mendukung. Baik, terima kasih Saudari Alda. Nah, dari paparan tadi bisa kita simpulkan bahwa gizi memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan makanan bergizi, peran aktif orang tua, serta dukungan lingkungan yang pemerintah menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Anak yang mendapatkan gizi cukup akan